Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang pecahan parsial. Senin minggu lalu kita sudah mempelajari dua kasus. Yang pertama, jika derajat pembilang kurang dari derajat penyebut. Nah, ini syarat ya. Jika aljabar rasional ingin diubah menjadi pecahan parsial, itu derajat pembilangnya kurang dari derajat penyebut. Yang kedua, jika derajat pembilang lebih besar atau sama dengan derajat penyebut, maka yang harus dilakukan pertama yaitu membagi pembilang dengan penyebut sehingga mendapatkan hasil bagi plus sisa hasil bagi dibagi penyebut. Nah, sisa hasil bagi ini derajatnya pasti kurang dari derajat penyebut dan diproses seperti tahapan pada kasus yang pertama. Selanjutnya yang akan kita bahas hari ini yaitu kasus ketiga dan keempat. Kasus ketiga yaitu apabila penyebut berbentuk kuadratik yang tidak memiliki faktor sederhana. Apa itu faktor sederhana? Yaitu ketika diuji B kuadrat min 4AC menghasilkan kuadrat sempurna. Ini pasti memiliki faktor sederhana. Kalau misalkan kuadratik yang tidak memiliki faktor sederhana, berarti hasil uji B kuadrat min 4AC-nya tidak sama dengan kuadrat sempurna. Kita akan membahas yang pertama dulu, yang ketiga ya, kasus yang ketiga. Yang keempat ini penyebut dengan faktor, ini bukan faktor sederhana ya, tapi faktor berulang. Kita ganti dulu. Ini berulang. Oke. Untuk kasus 3, ini ada aturan suatu faktor kuadratik yang penyebutnya tidak dapat diuraikan menjadi faktor sederhana, maka akan menghasilkan pecahan parsial yang berbentuk AX plus B per AX kuadrat plus BX plus C. Contoh, nyatakan pernyataan aljabar rasional berikut dalam pecahan rasionalnya. Misalkan begini, 6X kuadrat plus 19X min 11 per X plus 1 X kuadrat plus 5X min 2. Ini penyebutnya tidak perlu dikalikan, tidak perlu ya, tidak perlu begini. X dikali X kuadrat, X dikali 5X, tidak perlu seperti itu. Cara menjawabnya yaitu, sebenarnya ini harus diuji dulu ya. X penyebutnya ini yang X kuadrat, yang kuadratik, apakah memang dia tidak memiliki faktor sederhana ataukah memiliki faktor sederhana. Kita uji ya. Di sini yang sebagai A itu satu ya. A1, B-nya 5, C-nya min 2. Nah, diuji B kuadrat min 4AC. Dimasukkan nilainya. B-nya 5 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 2. Hasilnya berapa ini? Hasilnya 25 ditambah 8, 33. Ini bukan kuadrat sempurna, sehingga tidak memiliki faktor sederhana. Oleh karena itu penyelesaiannya harus menggunakan kasus yang ketiga. Oke, sekarang kita jawab. 6X kuadrat plus 19X min 11 per X plus 1 X kuadrat plus 5X min 2. Oke, kita ganti sama dengan A per X plus 1. Ini seperti kasus 1 ya. Kasus 1 biasa saja bentuknya A per X plus 1. Nah, ini untuk yang bagian kuadratiknya, karena dia tidak memiliki faktor sempurna, maka plus BX plus C. Kalau dalam aturan, ini AX plus B. Di sini BX plus C. Ingat, A, B, C
ini hanya indeks dummy, jadi tidak bermasalah walaupun diganti gitu ya, tidak mempengaruhi hasil. Oke, di sini ada dua pecahan yang memiliki penyebut berbeda, maka harus disamakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya, ini x plus 1 tinggal dikalikan saja. X plus 1 dikali x kuadrat plus 5x min 2. Maka yang pembilang juga dikalikan x kuadrat plus 5x min 2. Gitu ya. Kemudian untuk yang sebelahnya juga sama. Ini dikalikan dengan x plus 1. Maka di atas juga dikalikan x plus 1 gitu ya. Setelah itu kita distribusikan A ini ke dalam kurung, yaitu A dikali X ya. Ini A dikali X, AX kuadrat, A dikali 5X, 5AX, A dikali min 2, min 2A. Ini juga sama, BX dikali X, BX kuadrat, BX dikali 1, B1, ini BX dikali 1, BX ya. C dikali X, hasilnya itu CX, C dikali 1, hasilnya C. Nah, ini tinggal dijadikan satu pernya. Kemudian, yang memiliki jenis variabel yang sama kita kumpulkan ya menjadi satu, seperti x kuadrat ini dengan bx kuadrat, ax dengan bx ya, ini ax, 5ax dengan bx dan cx ada 3 ya. Kemudian min 2a ditambah c, hasilnya ax kuadrat ditambah bx kuadrat ditambah 5ax ditambah bx plus cx. Nah, untuk yang konstanta itu min 2a plus c per x plus 1 dikali x kuadrat plus 5, dijumlah x kuadrat ditambah 5x min 2 ya. Ini kita keluarkan x kuadratnya a plus b dikali x kuadrat, ini ya, ini a, ini b, kita jumlahkan di kurung dikalikan x kuadrat plus 5a, yang sama ini kita keluarkan 5a plus b plus c dikali x, x nya keluar semua, yang ini, yang x ini, nah ini keluar ya, keluar dari kurung, yang bagian konstanta tetap saja seperti itu, min 2a plus c. Oke, ini kalau misalkan penyebutnya sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka pembilang di ruas kiri dan ruas kanan pun harus sama. Sekarang kita mencari koefisien masing-masing. Sekarang untuk koefisien x kuadrat, kita lihat di ruas kiri itu 6, di ruas kanan a plus b. Maka ini kita bisa jadikan persamaan satu dengan cara a-nya kita pindahkan, b sama dengan 6 min a sebagai persamaan satu. Kemudian untuk koefisien x itu 19 di ruas kiri, di ruas kanan 5a plus b plus c. Ya, x-nya tidak perlu dimasukkan. Ini sebagai persamaan 2. Konstanta ini min 11 sama dengan min 2a plus c. Kita pindahkan min 2-nya ke ruas kiri, jadi min 11 plus 2a sama dengan c. Oke ya, sekarang kita sudah mendapatkan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3.
Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan A, B, dan C? Yaitu mensubstitusikan persamaan 1 dan 3 ke 2. Kita tulis dulu persamaan 2-nya, atau bisa langsung dimasukkan ya. Persamaan 2, ruas kirinya 19, ruas kanannya 5A, plus B-nya kita ganti dengan persamaan 1. Diganti menjadi 6 min A. Nah, ini 6 min A. Ya. Kemudian plus C. C-nya juga kita ganti menjadi min 11 plus 2A. Ini min 11 plus 2A. Oke, di sini sudah kita buka dulu kurungnya ya. 19 sama dengan 5A plus 6 min A min 11 plus 2A. Sekarang yang sesama bilangan kita kumpulkan, yang variabel kita kumpulkan. Ini jadikan 1. 5A dikurangi A, 4A ditambah 2A jadi 6A ya. Kemudian 19 ini pindah ruas, 6-nya menjadi negatif. 11 min 11 pindah ruas jadi positif. 19 min 6 itu 13 ditambah 11 24 sama dengan 6A. A sama dengan 24 dibagi 6 hasilnya 4 ya. Kalau misalkan A ini sudah ketemu, kita bisa mencari nilai C dan B gitu ya. Tapi C, B, dan A sudah pasti. Kita substitusikan ke persamaan 1. Kita juga ini bisa kita substitusikan ke persamaan 3 untuk mendapatkan nilai B dan C. Oke, kita cari. Akhirnya kita peroleh nilai B. B itu 6 min A. A-nya itu kita ganti ya, ini dengan angka 4. 6 min 4 sama dengan 2. C juga sama. Min 11 ditambah 2A. A ini kita ganti dengan, kita substitusi dengan nilai A yang sudah diperoleh gitu ya. Hasilnya min 3. Maka kita tuliskan di persamaan awal. A itu 4. BX itu B itu 2, C itu min 3, hasilnya ini ya. Nah, ini sebenarnya hasil uji yang tadi, ini diuji dulu di awal bukan di akhir ya. Itu untuk kasus yang ketiga. Untuk kasus yang keempat, penyebut dengan faktor berulang. Faktor-faktor berulang pada penyebut pernyataan aljabar yang berbentuk AX plus B pangkat N ya, dipangkatkan N, menghasilkan pecahan parsial yang berbentuk A per AX plus B per AX plus B kuadrat, dan seterusnya sebanyak N buah. Contoh ya, supaya lebih jelas, nyatakan pernyataan aljabar rasional berikut dalam pecahan rasionalnya. BX kuadrat plus 10X min 3 per 2X min 3 pangkat 3. Maka jawabannya bagaimana? Ya sudah, ini N-nya sebanyak 3. Kita tulis A per 2X min 3 plus B per 2X min 3 pangkatnya naik menjadi 2 plus C 2X min 3 pangkat 3. Nah, ini juga sama. Ini penyebutnya berbeda ya. Walaupun bentuknya sejenis tapi dia pangkatnya berbeda. Di suku pertama di ruas kanan, ini pangkat tertingginya X pangkat 1. Ini X pangkat 2 dan X pangkat 3. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kita lihat pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya itu 3. Ya, maka di sini yang suku pertama butuh 2X min 3 pangkat 2. Karena apa? Sifat dari eksponensial, jika dikalikan maka pangkatnya menjadi dijumlah ya. Sini X pangkat A dikali X pangkat B sama dengan X A plus B. Nah, ini 2X min 1 pangkat 1 dikali 2X min 3 pangkat 2, maka hasilnya 2X min 3 pangkat 3 ya.
2x min 3 pangkat 1, ini pangkat 1, 2x min 3 pangkat 2, ini pangkatnya dijumlah menjadi 2x min 3 pangkat 3. Ya. Ini jumlah pangkatnya. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Ini juga sama untuk suku yang kedua. Oke, kita lihat suku yang pertama dulu. Awalnya suku pertama itu pangkat 1. Kemudian di bagian penyebut ditambahkan, dikalikan 2x min 3 pangkat 2. Maka di bagian pembilang juga ikut dikalikan dengan 2x min 3 pangkat 2. Ini juga sama ya. Ini pangkat 2, untuk mencapai pangkat 3 maka butuh pangkat 1. Pangkatnya dijumlah. Jika bagian penyebut dikalikan dengan 2x min 3, maka bagian pembilang juga sama, 2x min 3. Plus C per 2x min 3 pangkat 3. Ini tidak perlu diapa-apakan karena memang ini patokannya ya. Jadi tidak ada perubahan untuk bagian C. Oke, selanjutnya di suku pertama di ruas kanan, di bagian pembilang ini pangkat 2 atau kuadrat ya. Ya sudah, kita jabarkan dulu. Kalau kuadrat berarti dikalikan dirinya sendiri. 2x min 3 dikali 2x min 3. 2x dikali 2x hasilnya, oh ini 4x ya. Hasilnya 4x, saya ubah dulu. Ini hasilnya 4x. Bukan 2x ya, ini ada kesalahan. Ini seharusnya 4x. Ini juga sama 4x. Karena 2x dikali 2x maka 4x kuadrat ya. Oke, ini sudah kita edit. Kita ulangi ya. 2x dikali 2x 4x kuadrat. Kemudian 2x dikali min 3 min 6x gantian ya, min 3 dikali 2x min 6x min 3 dikali min 3 hasilnya 9x. Kalau ini sama suku kedua gampang. B dikali 2x, 2bx ini bisa dibalik-balik, b2x atau 2bx sama saja bersifat komut. B dikali min 3, min 3b. Nah, maka setelah dijabarkan, yang ini ya, yang di suku pertama, ini termnya sudah saya jadikan satu karena sudah sama penyebutnya. Jadi A 4x kuadrat 6x min 6x plus 9. Ini hasil dari penjabaran di atas. Oke. Kalau ini dari suku kedua ya. Yang ini dari suku ini. Suku kedua. Sedangkan yang C dari suku yang ketiga. Kita distribusikan. Untuk yang A sama seperti caranya dengan yang B. Kita distribusikan A dikali 4x. Oh, ini kita ini kan dulu. Kita jumlahkan dulu yang sama. Min 6x dikurangi min 6x hasilnya min 12x. Kemudian kita distribusikan A dikali 4x, 4ax, A dikali 4x kuadrat, 4ax kuadrat, A dikali min 12x, min 12ax, A dikali 9, plus 9a, ini 2bx, min 3b plus C, dengan penyebutnya 2x min 3. Kita tulis lagi yang di ruas kanan, yang bagian soal, yaitu 8x kuadrat plus 10x min 3 per 2x min 3 pangkat 3 sama dengan 4ax kuadrat plus dikali min nanti min ya,
nggak apa-apa ini ditulis seperti ini. Min 12A plus 2B. X plus 9A min 3B plus C. Ini disatukan yang variabelnya sama. Oke, kita lihat di sini penyebutnya sudah sama, berarti kalau ada tanda sama dengan pembilangnya juga harus sama. Makanya kita ada penyamaan koefisien untuk mendapatkan nilai A, B, dan C. Untuk koefisien X kuadrat, yaitu kita lihat ruas kirinya, itu B, ruas kanannya itu 4A, maka A sama dengan 8 dibagi 4, hasilnya 2, gitu ya. Di sini, nah ini A sama dengan 8 dibagi 4. Hasilnya ini, 2 ya. Koefisien X, ya sudah, di ruas kiri kita tulis 10 sama dengan min 12A plus 2B. Nah ini kebetulan A-nya ini sudah ada gitu ya. Ini kita masukkan. Oke. Kita masukkan nilai A-nya ke dalam persamaan. A-nya itu 2. Jadi min 12 dikali 2 plus 2 dikali B. B-nya nanti kita peroleh ya. Nah, ini min 24. Ini min 24 bilangan. Ini 10 bilangan. Pindah ruas ini min 24 ke 10. 10 ditambah 24. Sama dengan 2B masih di ruas kanan. Ini berapa hasilnya? Ini hasilnya 33 sama dengan 2B. Maka B sama dengan 34 ya. Kok 33? 34. Oke, kita ganti 34. Kita hapus semua saja. Maka hasilnya 17 ya. Sekarang B sudah ketemu ya, 17. Tinggal mencari C, yaitu dengan menyamakan konstanta di ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri min 3 sama dengan 9A min 3B plus C. Ini kita tulis ya, 9A min 3B plus C. Min 3, A-nya sudah ketemu, ini A. Kita masukkan ke sini ya. Kita substitusi nilai A-nya ke dalam persamaan ini. Nilai B juga sama, kita substitusi ke sini. Dan kita akan peroleh nilai C. Nilai C-nya menjadi 30. Ya, 9 dikali 2, 18. B-nya itu 17 dikali 3 min 51. Ini pindah ruas semua. 18 dan 51 ini pindah ruas ke sini ya. Pindah ruas ke sini. Hasilnya itu 30. Seperti itu. Ya, ditulis ulang hasil akhirnya. Tadi kita ingat di sini A, B, suku kedua B, suku ketiga C. A-nya kita masukkan 2 per 2x min 3, B-nya 17 per 2x min 3 pangkat 2 plus 30 per 2x min 3 gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan pangkat penyebutnya itu berulang seperti ini, maka
harus mengikuti aturan tadi, pangkatnya harus naik sampai ke M gitu ya. Itu saja materi hari ini. Nanti juga saya upload tugas di e-learning ya, silahkan dikerjakan. Kumpulkan sesuai dengan deadline. Ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.